Perkenalkan, nama saya Liwei dengan NIM 825220054. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan aplikasi skripsi saya. Pertama-tama, buka browser Anda, lalu ketikkan liwei.scholar.my.id. Pertama-tama akan langsung diarahkan langsung ke menu login. Nah, kalau kita belum punya akun, kita harus bikin akun terlebih dahulu di sini, register here. Kita coba untuk kali ini kita masukkan nama Liwei Test Demo dengan email dapat disesuaikan liweitestdemo@gmail.com. Namun ada validasi juga di sini kalau seandainya formatnya tidak sesuai. Contoh kita taruh nomor 2. Nah, kita kasih password dulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, ini ada validasinya untuk harus sesuai dengan format email. Nah, oke, sekarang kalau kita passwordnya nih, di sini ada validasi juga minimal harus 8. Nah, kita buatin 1 sampai 8 dulu untuk password liwet demo. Oke, register. Setelah kita register, kita udah bisa langsung login. Ini nggak usah di-save dulu. Oke, liwet demo dengan password 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita boleh ngetes juga lagi nih validasi di sebelah sini. Tidak akan bisa masuk ya, karena tidak sesuai password. Oke, kita masuk login. Oke, setelah kita login, kita langsung akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman utama ini, kita akan bisa melihat username kita, yaitu Liwetes Demo di sini, lalu role-nya sebagai visitor. Nah, sebenarnya untuk aplikasi ini ada 2 role, visitor dan administrator. Perbedaannya hanya di kalau administrator itu ada tambahan menu, yaitu user management nanti di sebelah sini, di bawah bookmark. Cuma untuk menampilkan itu nanti kita tunjukkan di berikutnya. Oke, pertama-tama kita coba dulu di halaman utama ini, kita bisa melakukan pencarian kata sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk mencari artikel. Contoh, kita masukkan keywordnya itu cyber search. Ini dia, akan muncul artikel cyber security. Nah, akan disesuaikan dengan judul, dan sebelah sini juga ada filternya. Ini berdasarkan author, publication, DOI, ataupun para Universitas Tarumanagara. Untuk filter Universitas Tarumanagara ini akan mencarikan artikel yang mengandung unsur Universitas Tarumanagara ataupun UNTAR, entah itu di judul, publikasi, ataupun di abstrak. Contoh seperti ini. Di judulnya ada UNTAR, di sini ada abstraknya @UNTAR. Ini hanya contoh artikel ya teman-teman. Lalu kita juga bisa memfilter berdasarkan tahun. Contoh kita hanya ingin artikel yang munculkan artikel di tahun 2022 sampai 2023. Nah, maka yang akan dimunculkan di sini hanyalah artikel yang dari tahun 2022 sampai 2023. Tuh, tidak ada lagi yang lain. Oke, kita bisa coba lagi eh, menghilangkan tahunnya ya. Nah, by default ketika kita search, dia juga akan memunculkan artikel-artikel yang bisa dibilang top rated yang sering dipilih oleh orang-orang dari sumber di BLP. Nah, kita juga bisa melakukan penyimpanan artikel dengan mengklik tombol bookmark di sebelah sini pada artikel yang ingin disimpan. Contoh kita ingin simpan artikel dengan judul Abanak Mazur. Pada artikel ini kita cukup klik bookmark. Nah, akan berubah nih tombolnya menjadi warna oranye dengan tanda ini sudah tersimpan. Jika kita ingin menghapus dari penyimpanan artikel kita juga bisa klik lagi tombol ini yang warna oranye. Ketika dia kembali menjadi warna biru, artinya dia sudah tidak tersimpan atau sudah dihapus dari penyimpanan. Sekarang kita buka dulu dengan klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan nih, terbookmark. Kita bisa buka di menu bookmark. Nah, pada menu bookmark, kita bisa melihat artikel apa saja yang sudah kita simpan pada saat kita ke bookmark tadi. Dan dari menu bookmark ini, kita juga bisa melakukan remove ataupun menghapus artikel dari list. Nah, ini kita remove. Nah, kita kembali lagi ke search. Nah, ini sudah kembali lagi tombolnya menjadi biru gitu. Dan kita juga bisa masukin banyak juga ya artikel-artikel yang ingin kita simpan. Akan muncul di bagian bookmark. Oke. Seperti itu untuk fitur utama dari aplikasi ini, yaitu kita dapat melakukan pencarian artikel berdasarkan kata kunci dan filter yang kita inginkan, dan juga kita dapat menyimpan artikel tersebut. Itu untuk role visitor. Selanjutnya kita akan coba untuk role administrator. Kita logout dulu dan kita masuk ke akun yang sudah saya sediakan sebagai administrator. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebagai administrator, perbedaannya hanyalah terdapat satu menu tambahan, yaitu user management. Sisanya tetap sama. Lalu saya akan langsung menjelaskan di menu user management. Nah, pada user management, kita dapat melihat list users yang sudah terdaftar ataupun terregistrasi. Dalam kasus ini, kita sudah bisa melihat siapa saja yang sudah terregistrasi. Nah, masing-masing dari user tersebut, kita dapat melihat username-nya, emailnya yang sudah terdaftar, dan juga role-nya, statusnya. Lalu sini ada satu kolom yaitu reset request. Nanti isinya akan untuk bisa nge-approve dan nge-reject permintaan pergantian password dari akun tersebut. Lalu di sini ada tombol save. Save ini untuk melakukan penyimpanan atas pengeditan kita terhadap user tersebut. Jadi contoh, kita di sini juga punya sebagai administrator kita juga punya kewenangan untuk mengubah role suatu akun dari visitor menjadi administrator. Dengan dia diubah menjadi administrator dan kita klik save, maka akun tersebut akan muncul menu user management juga seperti yang saya tampilkan saat ini. Lalu status, fungsi status ini kita bisa ubah dari aktif menjadi inaktif ataupun sebaliknya. Tinggal diklik saja, tapi jangan lupa untuk klik save ya. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan di sini harus di save per akunnya. Lalu ketika status akun dalam bentuk inaktif, maka akun ini tidak dapat login ke dalam aplikasi ini. Ketika saat dia mencoba login, yang terjadi adalah statusnya inaktif. Oke, lalu di reset request ini nanti akan muncul approve dan reject bila ada permintaan pergantian password. Oke, untuk sejauh ini kurang lebih seperti ini menu user management. Sekarang saya akan mendemonstrasikan masing-masing fungsi dalam mengubah role, status, dan reset request. Kita akan lakukan tersebut pada user yang sudah kita daftarkan tadi ya, yaitu adalah Liwei Test Demo tadi.
Nah, sekarang kita ubah role-nya menjadi administrator. Lalu kita save. Kita masuk di halaman baru saja, Leeway Scholar. Nah, kita masukkan tes demo. Sorry, Leeway tes demo. Passwordnya 123456778. Nah, bisa dilihat di sebelah sini, Leeway tes demo sudah berubah role-nya dari visitor menjadi administrator. Dan sekarang dia punya akses untuk membuka user management. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sebelah sini. Ini adalah akun yang tadi, yang Leeway, yang admin. Sekarang kita coba ubah lagi si Leeway tes demo ini dari aktif menjadi inaktif. Kita save. Oke, setelah kita melakukan hal tersebut, kita coba lagi ya. Kita log out dulu dari si akunnya Leeway tes demo. Nah, kita coba login lagi sebagai Leeway tes demo. Nah, akan muncul pesan account status inaktif. Jadi, ketika dalam status inaktif, user tersebut atau Leeway tes demo ini tidak bisa masuk ke dalam aplikasi dan harus diaktifasi kembali oleh admin. Nah, sekarang kita aktifasi kembali supaya dia bisa masuk. Aktif ya. Jangan lupa untuk klik save. Setiap perubahan harus dilakukan klik save. Jika tidak, tidak akan tersimpan. Oke, login. Nah, sudah bisa karena sudah kita aktifkan. Sekarang kita akan menguji fitur untuk mengganti password, forgot password. Kita cukup mengklik tombol forgot password saat menu login. Lalu kita masukkan registered email. Yang perlu dimasukkan di sini bukan username, tapi emailnya. leewaytestdemo@gmail.com. Password barunya. Nah, password barunya kita asumsikan 1111 kali ya. Oke, sudah 8. Kita mengganti password. Nah, kita juga ada validasi asumsi jika ada kesalahan dalam menginput email, entah itu adalah email yang typo ataupun format tidak sesuai, akan muncul seperti ini untuk melengkapi formatnya email. Oke, kita kembalikan. Nah, sudah. Kita coba sekarang masukkan email yang tidak ada gitu ya, yang akunnya tidak terdaftar. Nah, ketika kita coba klik request reset, kita akan muncul message user not found karena dia akan mengecek email yang sudah terdaftar. Nah, sekarang kita kembalikan lagi dengan email WTS demo. Nah, sekarang bisa nih untuk kita lakukan permintaan ganti password. Nah, ketika kita klik dan usernya sudah terdaftar, akan muncul status reset request-nya sudah tersimpan dan sudah terkirim ke admin. Jadi saat ini akun ini sudah berhasil meminta untuk ganti password baru ke satunya 8 kali ya. Nah, dalam kondisi ini admin harus nge-approve atau nge-reject terlebih dahulu agar password ini dapat berlaku. Nah, kita boleh tes dulu nih. Sebelum kita melakukan approve, kita coba login dulu dengan Leeway Test Demo. Harusnya sekarang dia tidak bisa login karena statusnya dalam request. Lagi ada akun ini dalam masa permintaan ganti password, jadi belum bisa digunakan untuk login. Nah, sekarang kita kembali ke admin, jangan lupa kita refresh dulu. Nah, kita bisa melihat permintaannya. Nah, si Liwetas Demo ini ada permintaan nih untuk pergantian password, dan kita tidak dapat melihat password yang diinginkan ya. Jadi, kita hanya bisa nge-approve ataupun reject sebagai administrator. Nah, pada skenario kali ini, saya akan mencoba untuk reject terlebih dahulu. Kita klik tombol merah. Nah, ini ketika sudah kita okein, akan menjadi merah saja. Jangan lupa untuk klik save. Setelah kita save, kita bisa cek lagi. Nah, kondisinya sudah tidak ada reset request ya. Kita kembali ke login. Harusnya sekarang bisa login kembali dengan password lama yaitu 1345678 karena password baru yang tadi 1888, sorry, yang satunya 8 kali itu belum di-approve, masih terreject. Nah, saat ini masih bisa login nih dengan password yang lama ya. Kita coba masuk dengan password baru aja. Nah, ini adalah password baru 18 kali. Nah, invalid credentials karena tidak ter-approve. Sekarang kita coba untuk melakukan forgot lagi, tapi kali ini kita approve. leewaytestdemo@gmail.com. Passwordnya kita 8 kali untuk digit 1. Oke. Oh, kelebihan. Nah, ini udah 8, kita lakukan request. Oke. Sekarang kita approve dengan kita refresh dulu page-nya pada user management. Nah, sekarang saya akan melakukan approve. Nah, ketika kita approve dengan klik tombol hijau akan tersisa seperti ini, lalu jangan lupa untuk klik save. Oke, sudah berhasil. Harusnya sekarang sudah tidak ada permintaan pergantian password lagi. Oke, sekarang kita masuk ke ke login dengan password lama terlebih dahulu, yaitu dengan password 1345578. Ekspektasinya adalah tidak dapat masuk karena tidak sesuai passwordnya. Nah, betul. Invalid credentials. Artinya passwordnya tidak sesuai. Sekarang kita masukkan password barunya. 123455678. Oke, angka 1 sebanyak 8 kali. Kita login. Oke, kita berhasil masuk. Dan ini kita update password. Nah, sekarang password baru sudah berlaku. Nah, seperti itu untuk fitur-fitur yang berlaku di aplikasi DBLP Article Search. Sekian, terima kasih.